Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang yang beriktikad dengan sungguh-sungguh dalam syariat agama Islam ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bersegera bertobat dengan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya, atas segala kesalahan dari perbuatannya yang dilakukannya selama ini, dan bertekad dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang pernah dilakukannya. Lalu ia akan mulai mengikuti tuntunan dari gurunya, jika ia mempunyai guru. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebaiknya belajar di dalam ilmu agama ini haruslah mempunyai guru, karena akan ditakutkan tersesat dia dengan pemahamannya sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Juga dalam surah An-Nahl Allah berfirman pada ayat 43 yang artinya, "Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya." Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang telah berbaiat kepada seorang guru, mulailah dia memasuki proses tahapan pensucian dirinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9, "Qad ablaha man zaqqaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, proses pensucian jiwa ini memerlukan perjuangan, usaha ikhtiar, jihad yang sungguh-sungguh. Jika belum paslah kebulatan tekad di dalam hati, maka perjuangannya, jihadnya ini untuk melawan hawa nafsunya akan mengendur dan lemah untuk menegakkan yang hak pada dirinya itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, harus ada motivasi di dalam diri. Carilah motivasi yang akan menjadi tekad yang kuat di dalam jihad atau mujahadah ini dalam melawan hawa nafsu yang buruk di dalam jiwa ini. Temukan dulu motif kita dalam mujahadah
atau jihad untuk membersihkan jiwa kita ini. Proses takholi adalah proses membuang segala sifat yang buruk yang masih ada di dalam jiwa kita, sampai tidak ada lagi pada jiwa kita. Untuk itu, dalam proses ini bertanyalah kepada orang lain atau guru pembimbing. Janganlah kita yang merasa sudah suci, padahal ketika kita merasa itu masih kotor, saudaraku. Masih ada sifat daripada ujub di dalam diri. Ini masih jauh dari kesucian batin kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, cobalah untuk mengikhlaskan diri ini bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Ikhlaskanlah diri untuk membuang sifat-sifat yang buruk pada jiwa kita ini. Ikhlaskanlah beramal, beribadah karena mengharapkan ridho Allah semata-mata, bukan karena keinginan kita atas kenikmatan dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, mujahadah merupakan suatu istilah yang terbentuk dari asal kata jihad. Jadi jihad melawan nafsu diri, yang artinya kita ini berjuang, berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut. Suatu ketika sepulang dari medan perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian telah pulang dari suatu jihad kecil menuju jihad besar." Sahabat pun bertanya, "Apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah?" Jawab beliau, "Jihad melawan hawa nafsu." Hadis dari Imam Baihaqi. Saudaraku yang dirahmati Allah, hawa nafsu berada pada jasad kita ini dan mempengaruhi kepada jiwa yang menempati jasad ini, sehingga jiwa itu juga menjadi wujudnya nafsu. Jika kita tidak ada berkeinginan membersihkannya, berjihad sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, maka kita termasuk orang yang merugi. Seperti firman Allah pada surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mujahadah ini perlu, saudaraku, karena janji Allah, beruntunglah orang yang melawan hawa nafsunya, berjihad untuk kebaikan. Ini perang yang besar yang diberitahukan Allah baginda Rasulullah Muhammad SAW.
perang melawan hawa nafsu yang buruk yang ada di dalam diri kita ini. Karena kita memang diperintahkan untuk bisa menundukkan hawa nafsu sehingga ia tunduk kepada perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan surah Al-Nazi'at ayat 40 dan 41. Saudaraku yang dirahmati Allah, hawa nafsu ini adalah qudratullah, ketentuan Allah, merupakan rahmat bagi manusia. Tetapi ketika nafsu ini berlebihan, dan ketika dia berlebihan di dalam memandang dunia, sesungguhnya nafsu itu menjadi hawa nafsu yang buruk yang ditunggangi oleh setan. Maka nafsu ini akan menjadi hawa nafsu yang buruk, yang mazmumah, karena ada setan yang menungganginya. Seperti dalam firman Allah, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu tidak akan senang atas anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada diri manusia, sehingga manusialah yang diangkat menjadi khalifah di bumi ini. Setan itu adalah tentaranya iblis, prajuritnya iblis. Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 6 yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikan ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Saudaraku yang dirahmati Allah, perang jihad bin nafsi adalah perang yang besar melawan hawa nafsu, yang pada nafsu kita ketika itu ada setan yang menjadi penunggang hawa nafsu itu. Dan setan itu seperti kata Allah, musuh kita nyata. Semoga kita bisa menang melawan hawa nafsu dan setan pada diri ini. Insya Allah, semoga Allah menolong orang-orang yang berjihad di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kajian yang singkat ini bisa bermanfaat dan akan saya lanjutkan bagaimana tahap-tahapan jihad pada jiwa. Semoga insya Allah akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan dengan channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.